Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran di semester 2 ini. Pada kesempatan ini, marilah kita menyimak bersama-sama materi pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian materi tentang bagaimana cara mencari informasi penting yang ada di dalam bacaan? Nah, untuk mencari informasi yang penting di dalam bacaan, kita dapat temukan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf. Pokok pikiran ini biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama yang ada pada setiap paragraf yang biasanya juga terletak di awal paragraf. Nah, untuk lebih memahami, silakan simak contoh bacaan di sini. Nah, di sini di paragraf pertama, Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Nah, langkah pertama kita temukan terlebih dahulu kalimat utama pada paragraf pertama, ya, yaitu ini. Kemudian setelah itu kita cari inti dari kalimat utama ini, yaitu Indonesia beriklim tropis. Nah, kita lanjut ke paragraf kedua. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Nah, dari paragraf kedua ini kita cari kalimat utamanya yang mana, yaitu yang pertama. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita cari inti dari kalimat utama yang sudah kita garis bawahi, yaitu cuaca mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, itu tadi salah satu contoh cara menemukan informasi penting yang ada di dalam bacaan dengan berdasarkan menemukan pokok pikiran yang ada di setiap paragraf. Akan tetapi anak-anak, caranya tidak hanya itu, ada cara lain, yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan, yaitu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan lain sebagainya yang sering kita kenal dengan istilah 5W1H. Nah, anak-anak yang perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian membaca suatu bacaan dan menemukan kosakata atau kata-kata yang belum kalian pahami, hendaknya kalian mencari tahu dulu artinya. Entah itu bertanya atau dengan cara mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, supaya di dalam menyerap makna dari bacaan tersebut tidak salah, sehingga tidak terjadi disinformasi. Oke. Atau kesalahpahaman ya, menangkap informasi yang ada di dalam bacaan. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita belajar ke materi berikutnya. Seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwa Indonesia itu adalah negara yang beragam ya. Keberagaman yang ada di Indonesia itu salah satu faktornya yaitu dipengaruhi oleh kondisi alam yang ada di Indonesia. Salah satunya contohnya yaitu jenis tanah yang ada di Indonesia. Jenis tanah yang ada di Indonesia di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Jadi perbedaan jenis tanah tersebut dapat mempengaruhi juga jenis tanaman yang tumbuh, sehingga di daerah satu dengan daerah lainnya berbeda. Jenis tanaman yang tumbuh juga mempengaruhi makanan khas yang diolah di daerah tertentu di wilayah di Indonesia ya. Selain itu, beberapa orang yang tinggal di daerah seperti pegunungan, di daerah dataran rendah, di daerah pantai itu juga mempengaruhi perbedaan keragaman makanan khas yang ada di Indonesia. Contohnya di daerah pantai itu karena di dekat pantai maka di sana banyak sekali sumber daya ikan, sehingga makanan khas yang diolah pun semuanya kebanyakan berasal dari bahan dasar ikan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia seperti itu, kita wajib untuk mensyukurinya karena keberagaman itu mencerminkan kekayaan. Lalu bagaimana untuk menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara
menumbuhkan atau menerapkan sikap saling menghargai. Bagaimana caranya? Sikap saling menghargai bisa ditunjukkan dengan cara tidak mencemooh, tidak merendahkan, entah itu budaya ataupun agama, ras dan sebagainya yang berasal dari daerah lain. Kalau perlu kita justru malah mempelajari dan memperkenalkan ya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita sudah menerapkan sikap saling menghargai, berarti kita telah mewujudkan sikap bersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana sikap bersatu itu mencerminkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya, nah di sini ada gambar poster. Nah, poster yang ada di samping ini terlihat sangat menarik kan? Nah, ternyata anak-anak, poster ini bisa kita hias atau kita hias itu tadi dengan menggunakan gambar dekoratif sehingga terlihat menarik, karena tujuan dari poster ini adalah supaya orang tertarik membaca dan mau melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di dalam poster tersebut. Nah, masih ingat kan di materi sebelumnya, tujuan gambar dekoratif itu adalah mengolah permukaan suatu benda menjadi lebih menarik. Nah, unsur-unsur gambar dekoratif yaitu ada garis, bidang, dan warna. Nah, jadi kita bisa memvariasikan dari garis, bidang, warna tersebut sedemikian rupa sehingga poster tersebut terlihat menarik dan orang mau membaca dan melaksanakannya. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anak, di masa pandemi ini kita sama-sama belajar di rumah. Kemudian kita harus menjaga kebersihan, kita harus menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan itu salah satunya bisa kita lakukan dengan melaksanakan olahraga rutin ringan di rumah ya. Olahraga tersebut bisa kita lakukan dengan cara melakukan gerak kelinci melompat. Ini salah satu saja ya. Nah, ini olahraga ringan yang bisa kita lakukan setiap pagi, sore, atau waktu-waktu luang ketika kita tidak ada kegiatan, sehingga kondisi tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Nah, bagaimana gerak kelinci melompat? Nah, kita lihat caranya, yaitu seperti kita lihat Siti di samping ya. Caranya seperti itu, yaitu dengan cara berdiri tegak, tangan diayunkan ke belakang, badan didorong ke depan, kemudian bungkukkan tubuh sambil menekankan lutut. Kemudian setelah itu meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik dengan tangan direntangkan. Nah, selamat mencoba di rumah. Oh ya, yang perlu kalian ketahui bahwa gerak melompat ini merupakan salah satu gerak dasar dalam senam lantai ya. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Tapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu bahwa pecahan itu digunakan untuk menyatakan suatu bagian ya. Di dalam pecahan itu bilangan yang ada di atas ini disebut sebagai pembilang dan bilangan yang berada di bawah ini disebut sebagai penyebut. Nah, ini harus tahu ini. Kemudian kita langsung masuk ke contoh penjumlahannya. Nah, contohnya. Nah, di sini ada ya, 3/5 ditambah 1/5. Nah, di sini penyebutnya atau bilangan yang berada di bawah ini sudah sama. Sehingga ketika penyebutnya suatu pecahan yang berpenyebut sama, penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Ya, sehingga hasilnya yaitu 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4/5. Jadi penyebutnya tetap 5 ya. Baik penjumlahan maupun pengurangan yang penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangi bilangan yang ada di atas atau pembilangnya. Ya, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal cerita. Contohnya. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat, ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Nah, yang perlu kalian ketahui di sini bahwa coklat yang masih utuh itu adalah 10 potong ya, dibagi menjadi 10 bagian, 10 potongan. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian kita uraikan satu-satu. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat, ya kan? Dia makan 3 potong coklat. Nah, yang ditulis, yang dimakan Dayu, ini kita letakkan pada pembilang 3. Yang dimakan Dayu kan 3. Sedangkan total potongan sebelum dimakan itu adalah 10. Kita letakkan di bagian penyebutnya, yaitu di bawah itu ya. Jadi coklat yang dimakan Dayu adalah 3/10. Nah, kemudian kita lanjut. Ibu makan 2 potong coklat, yang dimakan ibu yaitu 2. Nah, ingat cara penulisannya, yaitu yang dimakan ibu Dayu adalah 2. Yang 2 itu diletakkan di bagian pembilang atau yang atas. Kemudian coklat yang masih utuh, jumlah coklat, potongan coklat yang masih utuh yaitu 10, yaitu atau seluruh bagian coklat sebelum dimakan, itu kan jumlahnya 10 potong, itu kita letakkan di bagian penyebut. Jadi penyebut itu menyatakan seluruh bagian sebelum dimakan ya. Jadi 10. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal menjumlahkan. Jadi coklat yang dimakan Dayu dan ibu Dayu yaitu sebanyak 3/10 ditambah 2/10. Karena penyebutnya sudah sama-sama 10, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5/10. Nah, gampang kan? Nah, mungkin untuk materi kali ini, tema 5 subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3 telah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.